melihat view 360 atau 180 derajat misalnya gitu ya, sekarang lagi musim muncul di tebing atau gitu kan, berarti jangan sampai ada kolom yang ada di sisi depan sini. Nah, berarti kita pakai struktur misalnya cantilever gitu ya, atau ini pakai sling gitu kan, overhang dan lain sebagainya. Yang ini juga sama, yang sebelah kanan ini gimana sih, intinya fungsinya adalah orang bisa ada di sisi tepi dari bangunan ini tanpa ada halangan untuk bisa memandang ke arah sekitar. Nanti kita pakai kolom yang ada di tengah. Nah, gini ya, kolomnya ada di tengah. Karena kita mewadai fungsi. Sebenarnya kan bisa aja kita pakai kolom-kolom yang ada di sisi-sisi pinggir ini ya, di sambungan-sambungan kaca ini. Tapi pasti nanti bakal menghalangi fungsi dari orang bisa memandang ke sekitar. Yang kedua mungkin secara estetika juga kurang baik dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita tepat penggunaan struktur sesuai dengan fungsi, ada nilai estetika dan lain sebagainya tadi ya, ada diferensiasi, ada value, ada temanya. Nah ini mungkin temanya apa, bunga atau apa gitu. Itu bangunan kalian pasti akan ikonik banget, arsitektural banget. Ruang, nah ini ruang juga sama ya, pasti ada value different sama konsepnya, harus ada ini kalau di arsitek. Nah ini juga salah satu kunci ya, kalau kalian mendesain besaran ruang. Kalau kita secara, kan pasti ada analisis tadi ya, fungsi, pelaku, aktivitas yang kemudian diwadahi oleh ruang. Nah, nanti akan muncul ruang-ruang, besaran ruang secara kuantitatif ya, kamar 3x3, ini ruang tamu berapa kali berapa gitu kan. Nah, alangkah baiknya kalian membuat satu modular atau pattern, membuat bentukan kotak-kotak misalnya untuk modulnya gitu ya. Jadi kita menata Dena itu seperti menata Lego gitu ya sebenarnya. Boleh bentuknya apa aja sih, boleh segitiga-segitiga, boleh kotak-kotak. Nah ini contohnya. Nah kan gampang kan? Arsitek itu kerjanya gini. Jadi kita tinggal bikin modul. Ini yang paling mudah ya, modulnya kotak-kotak misalnya 3x3. Nah tapi kita harus punya list dulu ya. Tadi besaran ruangnya berapa ya. Nah kalau besaran ruangnya udah tahu, kita tinggal, oh ini biasanya paling mudah ini kelipatan 3, kelipatan 2, atau kelipatan berapa. Berarti kita bikin modulnya sesuai kelipatan itu. Gitu ya. Kita bikin aja kotak-kotak. Standar aja dulu. Kemudian ada yang dihilangin, ada yang ditambahin, ada yang dipindah, ada yang digeser, ada yang dipanjangin gitu-gitu ya. Jadilah bentukan seperti ini. Nah, ini ada yang juga yang segi 6 gitu ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, nanti kita tinggal bagaimana sih kita memodifikasi berdasarkan kreasi ide-ide kita. Gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita membuat satu modul, membuat pattern atau pola-pola. Ulangan aja dulu. Nanti bisa dimodif. Yang bulat-bulat gitu ya. Ya. Mudah ya sebenarnya. Jadi kalian kalau mendesain jangan yang terlalu muluk-muluk bentuknya, waduh acak-acakan dulu gitu ya. Jangan, penting teratur dulu. Acaknya terakhir gitu ya. Kalau misalnya secara bulatan ini mau satu saya buat kontras segi 8 gitu, nggak ada masalah. Tapi paling tidak kita sudah tahu dulu modul strukturnya, kolomnya ada di mana gitu kan. Nah, nanti nyambunginnya bisa mudah. Kalau kita di awal sudah langsung ngacak, nah itu susah nanti strukturnya. Gitu ya. Karena modul-modul ini strukturnya yang hitam-hitam ini ya, yang ngeblok hitam-hitam. Ini kan sudah teratur banget dan tersembunyi. Nah, ini juga. Nah, ini ada beberapa. Kayak ini yang sebelah kiri ini kan kotak aja biasa. Kemudian oh ini mau saya geser seperti ini. Ini saya geser gini. Jadi kayak roti diiris-iris gitu terus ditonjok kanan, tonjok kiri gitu ya. Yang ini bulat, kemudian dikurang-kurangin, dicoak ini dikit gitu ya. Gitu ya. Mudah ya. Gampang kok. Nah, tinggal kalian aplikasikan. Nah, ini kalau sudah dalam bentuk poster. Sebenarnya ini dari sisi kita melihat atau mengatur denahnya.
Nanti dari sisi tampak, perspektif gitu ya, itu masih bermacam-macam banget gitu ya. Dengan penerapan bentuk mananya, ketinggiannya, atapnya, materialnya pakai kaca atau beton atau apa gitu ya, masih sangat luas. Tapi intinya kalian bikin modul strukturnya dulu, lagi modul-modul ruang. Nah, ini kayak gini kan. Ini kan dari beberapa langkah ya, dari modul yang bulat-bulat, kotak-kotak. Kemudian langkah kedua saya geser-geser, langkah ketiga saya apain gitu kan. Akhirnya jadi sesuatu yang sebenarnya dia tapi teratur gitu ya. Nah, hal itu penting ya karena apa? Karena kalau di arsitektur itu semua harus terukur ya. Jadi kalian mengacak bagaimanapun itu harus terukur. Harus ada patternnya, harus ada polanya. Karena nanti kalau penerapan di lapangan itu eh, pelaksana lapangan tukang atau mandornya pasti nanya kalau awal kita mau bangun gitu ya bentuknya yang kayak sebelah kiri ini. Pas ini titik patokannya mana kalau di lapangan? Tapaknya misalnya 1 hektar gitu kan. Nah kita bangunnya titik nolnya mulai mana? Nah itu harus ada. Jadi ini misalnya, oh ini Pak, itu pusatnya di titik ini, kemudian ini radius atau jari-jarinya sekian, tarik aja, bulat, ini radiusnya sekian. Nah, semuanya terukur. Jadi enggak, ini saya miringnya ke sini, panjangnya berapa ya? Iya ini 27,5 yang ini ya gitu. Ngasal gitu ya, jangan. Mungkin kita pakai pattern dulu yang teratur, baru kalaupun mungkin ada yang sedikit diacak itu kita bisa terukur juga. Nah, ini bentuk ya. Denah tanpa potongan, nah ini analisis bentuk. Nah, setelah tadi denah kita bisa, ini sudah ke tahapan berikutnya, bagaimana sih bentuknya bisa kita olah. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat, kita kan calon arsitek ya, kita bisa tahu bahwa, oh ini gampang kan, ini asalnya gini aja, terus dia pakai gini-gini, diginiin, diginiin gitu kan. Ini juga gitu, bulat atau lonjong-lonjong, mau kemudian diginiin, wah jadi apa namanya futuristik banget gitu ya. Padahal bentuknya dia terpola banget. Cuman hal yang sederhana gini kadang-kadang nggak kepikiran. Kayak ini kan juga perulangan aja sih, diputer gitu ya. Mungkin bentuknya lonjong atau segitiga gitu ya. Jika lonjong gitu, kemudian diputer ke atas, red, gitu, makin ke atas makin diputer. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nanti dalam gambar pun juga harus detail ya. Jadi muternya misalnya eh, patokannya apa, atau diputar berapa derajat atau gimana. Karena kan kita menggambar ini per denah per lantai ya. Ini lantai 1 seperti ini, lantai 2 agak lebar dikit, lantai 3 agak yang sisi mana agak lebar gitu ya. Sehingga ketika ditumpuk hasilnya seperti ini. Nah, udah ini tugasnya. Ada pertanyaan kira-kira? Ini saya kasih tugas mulai sekarang ya, biar bisa dicicil ya. Kemarin kan juga sudah saya share ya. Intinya ringan aja UAS-nya. Cari satu objek karya arsitektur di dunia. Nah, beri ulasan lengkap gimana sih ekspresi dan estetika strukturnya. Intinya strukturnya kayak gimana, kuat aman kokohnya ada di mana. Jadi kalau sebisa mungkin kalian informasi selengkap mungkin ya, itu bangunan apa, arsiteknya siapa misalnya, strukturnya itu pakai struktur apa, kayak gimana. Kemudian fungsi ruang bentuknya kayak apa, konsepnya apa, kayak gitu-gitu ya. Yang penting selengkap mungkin. Kenapa sih bangunan itu eh, jadi estetik gitu ya, istimewa gitu kan. Nah, itu tolong dijelaskan sesuai dengan eh, 2 materi yang sudah saya berikan di 2 minggu ini. Oke, masih ada sekitar 20 menit. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang nanya. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya.
Jadi jangan takut ya dengan struktur ya. Yang paling mudah itu tadi caranya, kuncinya. Kita pakai pattern, pakai pola. Jadi kalau mendesain sesuatu, pakai pola-pola aja dulu. Nah, terus dari pola-pola itu, kalian bisa otak-atik. Gitu kan, kayak main Lego yang saya bilang tadi. Dari bentukan awal kotak-kotak atau bulat-bulat gitu ya. Geser sana, geser sini, ini dihilangin, ditambahin gitu ya. Atau secara vertikal bisa diputar, digeser, dan lain sebagainya. Hasilnya pasti bagus. Saya yakin karena dalam beberapa tahun terakhir ini juga yang namanya perulangan bentuk atau repetisi, kemudian apa namanya pola-pola tema itu sangat-sangat menjual gitu ya. Kita bisa melihat fenomena kafe dan lain sebagainya itu kan mereka berani banget untuk bisa mengeluarkan tema-tema atau diferensiasi dalam bangunannya. Sehingga menarik gitu ya. Warung kopi dengan franchise atau brand yang sama dengan tema bangunan yang beda itu pasti beda ketertarikan orang gitu ya. Dan itu salah satu peran arsitek yang ada di situ. Gimana sih kita bisa membantu dari desain kita itu tetap menarik perhatian orang sesuai dengan apa namanya fungsinya gitu ya, sehingga kafenya jadi laris misalnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi bangunan yang lain. Kita sebagai seorang arsitek harus bisa mewadahi fungsi itu. Dan struktur di sini harus bisa mendukung. Jadi jangan kalau perlu strukturnya harus bisa diekspos dan itu mendukung. Jangan sampai diekspos kayak tadi ya, diekspos strukturnya menonjol tapi nggak tepat fungsinya gitu ya. Ada di tengah ruangan gitu kan, atau tadi di tengah koridor dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu ya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya alhamdulillah ya. Baik, mungkin itu saya harapkan nanti tugasnya mulai dicicil ya. Tugasnya cuma satu objek, tapi harapan saya bisa dicicil agar informasinya bisa selengkap mungkin. Formatnya bebas, mungkin lebih bagus PDF aja. Kalau berapa lembar bebas aja, selengkap mungkin. Yang penting banyak gambar dan informasi. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.